Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Febriani dari kelas AK21A. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan penyusunan beban usaha dan laporan laba rugi. Eh, Penyusunan beban usaha dan laba rugi merupakan bagian kritis dari proses akuntansi dan manajemen keuangan suatu perusahaan. Nah, beban usaha ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Sementara laporan laba rugi atau laba rugi mencerminkan performa finansial perusahaan dalam menghitung selisih antara pendapatan dan beban. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penyusunan beban usaha dan laba rugi? Nah, pentingnya penyusunan beban usaha dan laporan laba rugi terletak pada kemampuan perusahaan untuk memahami dan mengelola keuangan mereka dengan efektif. Nah, dengan menganalisis beban usaha dan laba rugi, perusahaan dapat membuat keputusan strategis, mengidentifikasi area penghematan potensial, dan mengevaluasi kinerja operasional mereka. Nah, selanjutnya, pengertian beban usaha dan laba rugi. Beban usaha merujuk pada semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam rangka menjalankan operasionalnya. Nah, beban usaha ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan kegiatan harian perusahaan dan berkontribusi pada proses produksi, penjualan, dan administrasi. Nah, eh, jenis eh, jenis-jenis beban usaha terbagi menjadi dua, yaitu ada beban operasional dan beban non operasional. Beban operasional merupakan beban yang berfokus pada kegiatan inti perusahaan. Dan salah satunya adalah ada biaya produksi, biaya yang terkait langsung dengan produksi barang atau jasa. Nah, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan biaya overhead produksi. Kemudian ada biaya distribusi. Biaya distribusi ini merupakan biaya yang terkait dengan pengiriman produk kepada pelanggan, termasuk biaya pengemasan, pengiriman, dan selanjutnya ada juga beban non operasional. Beban non operasional ini mencakup elemen-elemen yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi atau penjualan produk atau jasa. Dalam beban non operasional, salah satunya adalah beban umum dan administrasi. Beban umum ini biaya-biaya administrasi yang tidak terkait langsung dengan produksi atau penjualan. Nah, seperti biaya kantor, gaji, staf administrasi, dan biaya utilitas. Selanjutnya ada juga beban bunga. Uh, Beban bunga ini merupakan biaya yang timbul dari pembiayaan utang perusahaan, seperti bunga pinjaman. Kemudian yang terakhir ada pajak, yaitu beban yang terkait dengan kewajiban pajak perusahaan. Kemudian laba rugi. Laba rugi atau yang juga dikenal dengan laporan laba rugi atau income statement. Nah, laba rugi ini merupakan salah satu laporan keuangan yang menyajikan kinerja finansial suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Selain itu, laporan ini mencatat pendapatan dan kemampuan perusahaan untuk menghitung laba bersih atau kerugian selama periode tersebut. Nah, adapun komponen-komponen laba rugi yaitu yang pertama pendapatan. Nah, pendapatan itu terbagi menjadi dua, pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional ini pendapatan yang diperoleh dari kegiatan inti perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. Nah, pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar operasional utama seperti investasi atau penjualan aset. Yang kedua yaitu beban. Beban juga terbagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan beban non operasional. Sebelumnya kan kita sudah membahas beban operasional dan beban non operasional, jadi skip aja ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada laba bersih. Laba bersih merupakan selisih antara total pendapatan dan total beban. Hal ini mencerminkan keuntungan atau kerugian bersih yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Nah, kemudian
Pengaruh laba rugi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja operasional. Eh, memungkin eh, memungkinkan evaluasi kinerja operasional perusahaan dengan menganalisis pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan inti. Yang kedua yaitu dasar pengambilan keputusan, menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis dengan menganalisis laba rugi, membantu dalam menentukan area-area di mana perbaikan atau penyesuaian diperlukan. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu daya tarik investasi. Pemangku kepentingan termasuk investor dan kreditur menggunakan laba rugi sebagai indikator daya tarik investasi perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan keuangan perusahaan termasuk alokasi anggaran dan pendapatan dan penetapan tujuan keuangan. Kemudian selanjutnya analisis pengaruh beban usaha terhadap laba rugi. Pengaruh beban usaha terhadap laba rugi dapat dijelaskan dengan cara beban usaha secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Beban usaha yang tinggi dapat mengurangi laba bersih, sedangkan manajemen yang efisien dalam mengelola beban usaha dapat meningkatkan laba bersih. Berikut adalah studi kasus sederhana yang menggambarkan pengaruh beban usaha terhadap laba rugi. Uh, ABC Corporation mengimplementasikan strategi efisiensi biaya dengan mengurangi beban usaha. Nah, sebelum perubahan, pendapatan 1 juta, beban usaha sebesar 100.000, laba bersih 300.000. Setelah perubahan, pendapatan 1 juta dan tidak berubah, beban usaha berubah menjadi 600.000 dan laba bersih juga berubah meningkat menjadi 400.000. Nah, dengan mengurangi beban usaha sebesar 100.000, ABC Corporation berhasil meningkatkan laba bersihnya dari 300.000 menjadi 400.000. Efisiensi biaya ini berasal dari pengurangan gaji, perbaikan proses produksi, atau negosiasi kontrak dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, pengaruh positif ini meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memberikan ruang untuk investasi atau redistribusi keuntungan. Uh, Jadi, studi kasus ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam beban usaha dapat memiliki dampak langsung pada laba bersih perusahaan. Hal ini menggambarkan pentingnya manajemen efisiensi terhadap beban usaha untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yaitu contoh penyusunan laba rugi. Di sini ada suatu perusahaan yang menyusun laporan laba rugi. JPN Corporation menyusun laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Pendapatan operasionalnya sebesar 1.500.000. Beban operasional yaitu beban produksi sebesar 600.000, beban biaya pemasaran 200.000, biaya administrasi 150.000, biaya penelitian sebesar 50.000. Nah, semua beban operasional ini ditambahkan menjadi 1 juta. Pendapatan operasional dikurangi beban operasional sehingga menghasilkan laba kotor yaitu sebesar 500.000. Sedangkan beban non operasionalnya yaitu biaya keuangan 30.000, biaya pajak 70.000 sehingga total beban non operasional yaitu sebesar 100.000. Nah, untuk menghitung laba rugi yaitu laba kotor dikurangi beban non operasional. Laba kotor sebesar 500.000, sedangkan total beban non operasional 100.000 sehingga laba bersih menjadi 400.000. Selanjutnya ada proses penyusunan beban usaha. Yang pertama yaitu identifikasi semua beban yang relevan dengan meninjau semua kategori biaya yang mungkin relevan untuk operasional perusahaan dan mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan produksi, distribusi, dan administrasi. Langkah yang kedua yaitu klasifikasikan beban berdasarkan fungsinya.
yaitu dengan mengelompokkan beban-beban tersebut ke dalam kategori-kategori yang jelas dan bermakna. Langkah selanjutnya yaitu hitung total beban usaha. Dengan menjumlahkan semua biaya yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan serta memperhatikan perbedaan antara beban operasional dan beban non operasional. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dalam presentasi ini telah membahas dua aspek krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu penyesuaian beban usaha dan analisis laba rugi. Adapun beberapa poin utama yang perlu diperhatikan yaitu penyusunan beban usaha. Nah, penyusunan beban usaha ini yaitu satu proses identifikasi, klasifikasi, dan perhitungan total beban usaha sangat penting. Yang kedua yaitu beban usaha dapat dikelompokkan menjadi beban operasional dan non operasional untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengeluaran perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua analisis laba rugi. Analisis laba rugi merupakan alat yang lebih efektif untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan serta rasio laba rugi seperti rasio margin laba kotor dan rasio laba bersih terhadap pendapatan, memberikan pandangan yang lebih terperinci tentang efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Nah, pentingnya menyusun beban usaha dan laporan dan analisis laba rugi, yaitu yang pertama manajemen keuangan yang lebih efektif, yang kedua pengambilan keputusan yang informasional, yang ketiga yaitu ketahanan finansial, dan yang keempat kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, dapat disimpulkan dalam presentasi kali ini yaitu dengan melakukan penyusunan beban usaha secara cermat dan menerapkan analisis laba rugi secara teratur, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan keuangan dan menjadi lebih siap untuk menghadapi dinamika pasar. Nah, kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan dapat membantu perusahaan meraih kesuksesan jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi ini, dan mari bersama-sama membangun masa depan keuangan yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.